Episode 27, Kehebohan Persalinan Sang Ratu. Suara azan subuh berkumandang dari musyalah kecil di ujung jalan. Udara pagi masih dingin, jendela kamar belum terbuka, dan rumah besar itu masih tertidur dalam diam. Anissa membuka matanya perlahan. Tapi pagi ini, perutnya terasa beda. Bukan sekadar kencang. Bukan cuma kram. Ini kayak, perutnya narik diri sendiri dari dalam. Astagfirullah, gumamnya sambil meraba bagian bawah perut. Ia mencoba bangkit dari kasur dengan pelan. Tapi langkah pertamanya membuat tubuhnya membungkuk refleks, tangan memegang sisi tempat tidur. Nafasnya berat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Mas Panjie. Suara Anissa menggema keras dari kamar utama. Panik mode, on. Panjie, yang biasanya tenang bahkan saat ban mobil pecah di tengah tol, langsung meloncat dari tempat tidur kecil di ruang sebelah, tempat dia diungsikan sejak Ibu Fatimah menetapkan aturan ketat tentang tidur aman menjelang due date. Dengan rambut berantakan dan baju kaos oblong, Panjie menerobos pintu kamar seperti ninja kesiangan. Sayang, kenapa? Kontraksi? Air ketuban pecah? Kamu ngidam mie goreng lagi? Anissa berdiri mematung sambil memegangi perutnya. Matanya berair, tapi wajahnya setengah panik, setengah bingung. Mas, ini sakit banget. Tapi belum keluar airnya. Ini kayak perutku lagi adu tarik tambang di dalam. Panjie langsung menghampiri dan mendudukannya ke sisi ranjang. Tangan kirinya menggenggam tangan Anissa, sementara tangan kanannya merogoh ponsel dan menelepon. Mama Fatimah. Anissa kontraksi. Mungkin udah waktunya. Dan bagaikan mantra yang memicu perang dunia. Keluarga Fatimah mobilisasi darurat. Duar. Pintu kamar Fatimah terbuka. Wanita itu muncul dalam balutan mukena dan wajah super serius. Anissa kontraksi. Suster. Cover. Ambil minyak telon. Buka jalan. Semua posisi perang. Tak lama kemudian, Suster Lia muncul sambil setengah tidur, bawa tensimeter dan sandal jepit yang gak matching. Bodyguard juga keluar dari pojok lorong dengan ekspresi waspada kayak lagi kawal presiden. Ibu Fatimah menghampiri Anissa dengan mata berbinar. Nak, Mama udah bilang. Hari ini feeling Mama tuh kuat. Cucu Mama memang nurut. Pinter dia nunggu hari baik. Anissa meringis. Cucunya ini kayak ninja. Sakitnya bukan main. Perjalanan menuju rumah sakit, komedi satir. Dalam waktu 15 menit, Anissa, Panjie, Fatimah, dan rombongan udah ada di dalam mobil. Anissa duduk di kursi tengah, dengan suster di kiri dan Fatimah di kanan. Panjie menyetir di depan dengan muka kaku dan konsentrasi penuh. Sambil nahan sakit, Anissa berusaha tetap waras. Tapi situasi di mobil malah bikin tambah tegang campur lucu. Mas, pelan-pelan dong, nanti aku lahiran di jauh belakang. Kalau pelan, kita bisa telat, sayang. Kalau kenceng, anak kita lahir pas lampu merah, Mas. Fatimah ikut nimbrung. Panjie, kamu tuh jangan egois. Istri kamu lagi sakit. Kencengin AC-nya, buka musik zikir. Dan jangan kebut-kebutan kayak supir truk. Panjie cuma bisa menarik napas. Aku nyetir, tapi rasanya kayak disetir balik sama 3 komandan perang. Tiba di rumah sakit, kekacauan khas keluarga. Begitu tiba, dokter jaga langsung menyambut. Ini, pasien ibu hamil? Wah, wajahnya tegang banget ya. Yang mana pasiennya? Semua langsung tunjuk Anissa. Tapi Ibu Fatimah ikut maju juga. Saya juga butuh dicek tensi. Adrenalin saya naik. Anissa dibawa masuk ke ruang observasi. Tapi sebelum masuk, dia sempat melirik Panjie dengan mata sendu. Mas, jangan tinggalin aku ya. Panjie menunduk, mengusap rambut Anissa, dan berbisik.
Mas di sini, sayang. Gak kemana-mana. Kita hadapi ini bareng. Tapi, panggilan tak terduga. Di saat genting itu, ponsel Panjie bergetar. Nomor asing. Nomor penting. Nomor kantor pusat investor asing yang sedang menunggu presentasi proposal merger. Panjie melirik ke layar. Lalu ke Anissa. Lalu ke mamanya. Lalu menghela napas. Mas harus ke lantai bawah buat jawab ini sebentar ya. Cuma 5 menit. Anissa mengangguk, walau ekspresi paniknya makin jelas. Rapat penting versus bukaan besar. Panjie berjalan cepat menyusuri koridor rumah sakit menuju lantai bawah. Kemejanya sudah berantakan, rambutnya kusut, dan wajahnya setengah waras. Di ujung lorong, seorang asisten kantor menyambut dengan wajah tegang. Pak Panjie, Bapak ditunggu video call dari Emerkin dan Direksi Tokyo. Presentasinya harus mulai sekarang. Panjie menatap ponselnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Anakku, kenapa kamu lahirnya di jam yang sama kayak investor mau ngomongin uang ratusan miliar sih? Gumamnya, frustasi tapi tetap ganteng. Ponsel 2 dunia dalam 1 detik. Zoom meeting dimulai. Layar menampilkan wajah-wajah petinggi dari berbagai negara. Mr. Panjie, we need you to explain the scalability. Panjie-san, Duzo, your data projections? Sementara Panjie mulai bicara dalam bahasa Inggris yang lancar, sisi lain pikirannya masih ada di lantai atas. Di ruang bersalin. Di sisi Anissa yang mungkin lagi berteriak nahan sakit. Wah. Suara tangisan dari bayi? Bukan. Dari lantai atas? Atau cuma ilusi? Panjie tiba-tiba berhenti bicara. Fokusnya buyar. Ia menatap layar Zoom lalu berkata, I'm sorry, gentlemen. If I to go. My baby is being born. Right now. Literally. Goodbye. Tanpa menunggu respons, dia menutup laptop, meraih jas yang tadi dilempar sembarangan, dan lari sekencang-kencangnya naik tangga. Pelari 2 sprint seorang ayah. Koridor rumah sakit jadi trek lari dadakan. Orang-orang melihat Panjie berlari sambil membuka kancing kemejanya satu persatu, seperti adegan drama Korea versi lokal. Suster yang baru lewat. Mas! Mas! Ini rumah sakit, bukan lapangan bulu tangkis. Panjie hanya sempat melempar senyum tipis, lalu terus melesat ke atas. Pintu-pintu kamar bersalin. Sampai di depan ruang bersalin, Panjie dihentikan suster. Pak, maaf proses persalinan sudah dimulai. Mohon tunggu di luar dulu. Panjie berdiri mematung, napas tersengal, mata menatap pintu yang tertutup rapat. Tapi dari dalam, terdengar jeritan Anissa. Panji! Gue nggak mau sendirian di dalam. Suster menoleh. Dia manggil bapak tuh. Ayo masuk. Panjie melesat masuk ke ruang persalinan tanpa pikir panjang. Pertarungan terakhir sang ratu. Di dalam ruangan, Anissa sudah basah oleh keringat, wajahnya pucat, rambutnya berantakan tapi matanya berbinar begitu melihat Panjie. Mas, sakit banget, suaranya gemetar. Panjie langsung meraih tangannya. Sayang, aku di sini. Fokus, ya. Tarik napas, hembus. Tarik, hembus. Anissa melotot. Mas, kamu kira aku balon apaan? Dokter, bukaan 9. 1 kali dorongan lagi ya, Bu Anissa. Fatimah berdiri di balik tirai, pegang tasbih dan mata berkaca-kaca. Cucu mama. Keluar nak. Jangan malu-malu. Bayi berkulit cerah sedang tangisan pertama sang pangeran. Dan dengan satu teriakan terakhir yang membuat suster terloncat dan dokter refleks mundur setengah langkah. Oe. Tangisan nyaring terdengar. Seorang bayi laki-laki mungil, kemerahan, lahir ke dunia. Tangannya mengepal, suaranya keras,
seperti mewarisi semangat dua orang tuanya yang luar biasa. Panji menunduk, meneteskan air mata. Ia menatap Anissa yang lelah, tapi tersenyum lega. Kita berhasil. Mas, bisik Anissa pelan. Dokter tersenyum. Selamat ya. Putra pertama kalian sehat, sempurna. Selamat datang, bayi super. Keluarga heboh lagi. Begitu berita kelahiran tersebar, rumah sakit jadi pesta mini. Fatimah langsung peluk Anissa sambil menangis. Mama Anissa bawa nasi kuning dadakan dalam rantang. Suster Lia sibuk story IG. Bodyguard Panji ngelap air mata pakai sapu tangan kecil. Semua orang menangis. Semua orang tertawa. Semua orang akhirnya diam ketika Panji keluar dari ruang bersalin sambil menggendong bayi mungil itu. Satu pelukan, dua air mata. Di kamar rawat, malam harinya, Anissa terbaring sambil memandang Panji yang duduk memandangi anak mereka. Kita kasih nama siapa, Mas? Tanya Anissa, setengah mengantuk. Panji menatap anak itu. Rayyan Almahardika, bisiknya. Anissa tersenyum, lalu tertidur sambil menggenggam jari Panji. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kehidupan mereka resmi berubah. Bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai ayah dan ibu. Sinar pagi menyelinap ke kamar rawat VIP. Di sisi ranjang, Anissa terbangun karena wangi aromaterapi lavender dari diffuser yang entah sejak kapan dinyalain. Suster masuk dengan senyum cerah, menggendong Rayyan yang sudah dibedong rapi. Bu Anissa, ini Rayyannya sudah dimandiin ya, sekarang waktunya nyusul lagi. Anissa mengangguk sambil mencoba tersenyum. Tapi matanya lelah. Bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu banyak perhatian. Ibu Fatimah mode, overprotective max. Jangan lama-lama gendongnya ya, takut masuk angin. Gelas kamu kurang hangat, jangan minum air dingin. Susunya harus nempel banget ya, biar bondingnya dapat. Panji, kamu jangan ngelawak di depan bayi, nanti kecanduan ketawa loh. Anissa cuma bisa mengangguk-angguk pasrah. Kadang jawab, kadang cuma senyum plastik. Panji dari tadi duduk di sofa sambil nyalain TV tapi nggak nonton. Hatinya tahu, istrinya udah mulai mepet batas sabar. Suster bahkan sempat berbisik ke Panji saat lewat. Pak, ibu mertua bapak galaknya manis ya. Mitain yang direnggut. Saat semua orang sibuk ngatur-ngatur jadwal menyusui, jadwal tidur bayi, sampai posisi bedong paling optimal, Anissa justru mulai merasa kehilangan dirinya sendiri. Semalam belum sempat cuci muka. Belum update Instagram story. Belum sempat peluk Panji dengan tenang. Belum sempat nangis lega karena udah jadi ibu. Panji yang duduk di dekatnya, langsung tanggap. Sayang, kamu mau aku minta mama istirahat sebentar di lounge? Biar kamu bisa napas dulu. Anissa menggeleng pelan. Jangan bikin mama tersinggung, Mas. Tapi aku cuma pengen, boleh gak, kita cuma bertiga aja sebentar. Aku, kamu, sama Rayyan. Tanpa suster, tanpa siapa-siapa. Momen 15 menit yang berarti. Dan benar. Saat itu Panji minta baik-baik ke ibunya. Mama, kasih aku 15 menit ya. Anissa pengen istirahat, bonding sebentar sama Rayyan. Aku temani. Fatimah, walau sedikit bingung, akhirnya mengangguk. Ya sudah. Tapi 15 menit aja ya. Kalau nangis, panggil mama. Dan ketika pintu kamar ditutup, dunia mendadak hening. Anissa duduk di ranjang, memangku Rayyan. Panji duduk di sebelah, tangannya melingkari bahu istrinya. Tak ada suara selain napas bayi dan detik jam. Mas, bisik Anissa. Haum? Aku takut jadi ibu yang gagal. Kenapa?
Karena aku belum merasa cocok sama semuanya. Aku bahkan belum bisa ganti popok. Susu aku juga belum keluar banyak. Aku bukan ibu yang baik. Panji menatap matanya lama. Kamu ibu terbaik karena kamu mau belajar. Dan kamu gak sendirian. Ada aku. Tangis pertama sang ibu. Air mata Anissa akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan karena lelah. Tapi karena pelukan yang hangat dan janji yang terasa nyata. Rayyan bergerak kecil di pelukannya. Anissa mengecup kening bayi itu pelan. Maaf ya, nak. Mama tadi sempat sedih. Tapi sekarang mama kuat lagi, karena kamu dan papamu. Sunyi yang dibutuhkan. 15 menit itu, terasa seperti oase. Dan ketika Fatimah masuk lagi dengan membawa teh hangat, ia melihat wajah Anissa yang lebih segar. Matanya sudah tak sembab. Pelukannya pada bayi lebih mantap. Dan Panjie duduk sambil senyum, seperti baru selesai menenangkan badai. Fatimah tersenyum pelan. Anakku sudah mulai jadi ibu betulannya. Dan di antara semua kehebohan dunia, kadang yang paling dibutuhkan hanyalah sepi yang nyaman, dan satu pelukan tanpa banyak kata. Bersambung.